Sampai hari ini saat video ini dibuat sudah tercatat sekitar 2.000 jumlah kasus virus corona di Indonesia. Dengan jumlah meninggal mencapai 191 orang dan sembuh sebanyak 150 pasien. Untuk itu, tukang trik berinisiatif membuat video ini tentunya dengan tujuan agar kita saling menguatkan. Corona, 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 dan corona. Warga dunia saat ini sedang dibuat ketakutan dengan virus corona atau disebut COVID-19. Tapi kali ini tukang trik tidak akan membahas apa itu corona. Tukang trik akan membagikan kisah salah satu orang yang sembuh dari virus corona dan bagaimana cara dia melawan virus mematikan ini. Dan perkenalkan, ini adalah Mr. Jack yang akan memandu kalian mengikuti alur kisah berikut ini. Halo teman-teman, saya Mr. Jack. Saya di sini akan membagikan kisah dari seorang perempuan bernama Julie. Julie adalah seorang pasien COVID-19 di Singapura. Kepada BBC, ia menceritakan saat-saat bagaimana awalnya ia dideteksi virus tersebut, hingga akhirnya dia sembuh. Tanggal 3 Februari, aku demam sekitar 38,2 sampai 38,5, ujar Julie, dalam sebuah wawancara kepada BBC yang ditayangkan pada awal Maret 2020. Julie mengungkapkan saat itu ia mengalami demam seperti pada umumnya dan hanya mengonsumsi obat penurun panas. Ketika sakit, Julie juga merasakan tubuhnya terasa sangat lelah, padahal ia hanya rebahan sepanjang hari. Lalu setelah itu demamku pergi dan selama seminggu aku baik-baik saja. Aku tidak merasakan apapun, bahkan tidak merasa pilek ataupun batuk, kata dia. Pada 17 Februari 2020, lanjut Julie, sekitar pukul 3 pagi, ia terbangun dari tidur dan merasakan seperti berputar-putar. Hari selanjutnya, ia didiagnosis positif COVID-19 dan ditempatkan dalam ruang isolasi. Julie lantas mengingat hari-hari yang dijalaninya di ruang isolasi. Di ruang itu, ia mendapatkan makanan, obat, pakaian ganti, dan juga handuk melalui sebuah lubang kecil. Anda bisa mengirim pesan teks kepada seseorang ataupun melakukan panggilan video, tapi sepenuhnya tak berinteraksi dengan manusia. Saat itu, ia berharap bisa berinteraksi dengan manusia siapapun itu. Aku hampir merasa seperti aku ingin mengetuk dinding untuk sekedar berbicara dengan pasien lain, lanjut dia. Ia pun sempat melalui masa kritis. Menurut Julie, paru-parunya seakan tengah bekerja sangat berat. Yang diingatnya saat itu hanya berusaha tetap bernafas. Itu sangat melelahkan, kenang Julie. Ketika sesak, Julie merasakan beratnya berjalan, meski hanya dari tempat tidur ke kamar mandi, yang jaraknya hanya sekitar 5 meter. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah saya tidak bisa berjalan lama, karena saya akan merasa sedikit sesak nafas, dan saya merasa perlu duduk, ujar Julie. Hal yang dilaluinya belum pernah dirasakan sebelumnya. Setelah 9 hari menjalani perawatan dan isolasi, Julie akhirnya dinyatakan pulih dan boleh pulang. Hingga saat ini pengujian masih terus dilakukan untuk menemukan obat dan vaksin yang bisa mengobati virus corona. Meskipun ada 2 obat yang disebut efektif mengobati pasien COVID-19 di beberapa negara, yaitu Aviga dan Chloroquine. Lalu apa kunci kesembuhan para pasien COVID-19? Seperti diberitakan di kompas.com 14 Maret 2020. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan, kunci kesembuhan pasien terinfeksi virus corona hanya satu, yaitu imunitas tubuh. Yuri mengingatkan, hanya imunitas tubuh yang dapat menangkal semua jenis virus termasuk virus corona. Ya pasti ada, yaitu daya tahan tubuh, kata dia. Artinya bila daya tahan tubuhnya tidak bagus, ya tidak sembuh, kata Yuri, saat dihubungi kompas.com Jumat tanggal 13 Maret 2020. Hingga saat ini, pengobatan yang dilakukan untuk pasien virus corona hanya melalui pengobatan secara umum. Lalu bagaimana tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Social distancing. Saat ini, baik kita yang sedang terkena flu ataupun dalam kondisi sehat, sangat penting untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Jaga jarak aman dengan orang lain. Kenapa? Data menunjukkan dengan melakukan hal ini, kita bisa menurunkan penyebaran virus ini secara drastis. Virus ini seperti mata-mata, dia bisa bersembunyi di tubuh kita. Bahkan mungkin saat ini, kita yang terlihat sehat karena daya tahan tubuh kita kuat, bisa jadi telah terinfeksi dan membawa virus ini kepada orang yang daya tahan tubuhnya sedang turun.
Untuk lebih jelasnya, kita lihat simulasi berikut. Dari simulasi berikut, bisa kita lihat tetap di rumah adalah cara paling efektif untuk menekan penyebaran virus ini. Jadi hindarilah keramaian dan selalu jaga jarak aman sekitar 1-2 meter agar kita bisa meminimalisir kontak fisik sampai penyebaran virus ini benar-benar berakhir. Mari kaum rebahan, kita selamatkan dunia. Saatnya kita menjadi pahlawan. Dan jangan lupa untuk semuanya teman-teman tukang trik, kita terapkan gaya hidup sehat. Makan buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Selain itu, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan hindari menyentuh wajah ketika tangan dalam keadaan kotor. Jangan lupa juga olahraga secara teratur. Semua ini bisa kita lakukan di rumah. Sehatkan tubuhmu, sayangi orang-orang di sekitarmu. Pada akhirnya, tukang trik mengajak teman-teman semua, mari kita lawan virus ini bersama. Sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian, dan juga semua orang-orang terdekat kalian. Dan terima kasih kepada para tenaga medis di luar sana yang sudah berjuang untuk kami. Mari kita berikan apresiasi tinggi kepada mereka.